Untuk memperoleh video yang sinematik, tentunya kita perlu memahami konsep dan juga teknik dalam pengambilan gambar. Namun sebelum itu, kita juga perlu memahami dan perlu memiliki feel agar dapat mengambil gambar dengan tepat. Dan di video kali ini, gue akan berbagi 4 tips bagaimana cara kita mengimprove atau meningkatkan feel yang kita dapatkan ketika mengambil gambar-gambar dengan nuansa yang sinematik. Yang pertama, jadilah seorang pendongeng. Ketika kita menyampaikan sebuah video, kita akan menyampaikan sesuatu berupa subjek yang ada di gambar ataupun dalam bentuk apapun, bisa lingkungan, bisa benda atau sebagainya. Kita perlu menyampaikan itu dengan tepat dan juga dengan proporsi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita menyampaikan video berupa produk, kita menyampaikan produk itu dengan jelas, menyampaikan produk itu seperti dengan manfaatnya, kemudian seperti detail dari produk tersebut, atau ketika kita menggambarkan sesuatu momen ketika kita jalan-jalan, ketika kita berliburan, kita perlu menggambarkan bagaimana situasi atau keadaan saat itu secara detail maupun secara luas. Jadi kita bisa menggambarkan dengan detail shot atau kita kenal dengan close up shot, maupun kita juga dapat menyampaikan untuk secara melebar dengan wide shot atau dengan ultra wide shot. Yang kedua, belajar dari para profesional sinematografer. Ini adalah kebiasaan yang banyak gue lakukan di setiap video gue. Jadi gue banyak mencontoh beberapa shot orang gitu ya. Dan gue terapkan itu di video gue, namun dengan gaya yang gue miliki sendiri. Gaya yang gue suka biasanya dengan gaya-gaya yang indie, dengan gaya yang biasanya efek twilight, gue terapkan dalam beberapa video gue. Gue banyak menerapkan ini seperti karya-karya dari Sam Levinson. Mungkin kalau gue nggak salah ngomong ya. Jadi Sam Levinson ini dia membuat karya film atau serial dari Euphoria. Dan itu cukup fenomenal di HBO. Dan gue suka banget karya dia. Dan gue juga suka beberapa karya-karya dari sinematografer lain di Instagram yang sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda dengan karya Sam Levinson ini. Dan gue terapkan juga di hasil karya yang gue milikin. Tentunya dengan ciri khas gue, dengan gue menambahkan ciri khas yang gue miliki, itu akan memberikan kesan yang berbeda karya orisinal pada aslinya. Jadi gue tetap mempertahankan originalitas yang gue milikin, namun tetap gue melihat contoh dari karya-karya orang lain, namun tetap dengan bijak dalam mencontoh dan meniru. Yang ketiga, pelajari para profesional sinematografer mengambil gambar. Kunci utama dari seorang sinematografer handal adalah kemampuannya untuk mengetahui tempat-tempat dan situasi yang potensial untuk diambil dan dijadikan video untuk karyanya. Dan di sini lu harus tahu potensi-potensi tempat dan juga situasi yang paling menguntungkan buat sinematografer itu apa. Seperti gue biasa mengambil gambar dalam situasi yang petang atau dalam situasi yang ya bisa dibilang sore menuju malam. Jadi gue ngerasa lighting di situ cukup pas dan sangat syahdu gitu. Dan juga beberapa tempat yang gue jadikan objek lingkungan di sana biasanya gue tentukan karena memang banyak mengandung unsur seperti langit, kemudian beberapa unsur yang ya bisa dibilang cukup unik dan juga eksentrik. Jadi gue ngerasa itu sebagai sesuatu yang unik dan gue tampilkan ke khalayak umum. Nomor 4, carilah posisi terbaik dalam mengambil video. Maksudnya posisi terbaik di sini adalah sama seperti seorang pemburu, dia harus menemukan tempat yang tepat untuk menembak buruannya kan. Ya sama seperti sinematografer juga. Kita harus mengetahui posisi terbaik untuk mengambil gambar itu seperti apa, entah dari low angle, dari posisi eye level, atau mungkin overhead gitu ya. Ada banyak komposisi dan juga teknik pengambilan gambar dari yang tadi gue sebutin. Kalian bisa eksperimen satu-satu, kalian lebih suka yang mana, dan sesuaikan juga dengan alur cerita yang kalian punya gitu. Karena nggak semuanya bisa diambil dengan low angle, nggak semuanya bisa diambil dengan eye level atau overhead gitu ya.
Semua itu punya ceritanya masing-masing. Jadi sesuaikan juga dengan cerita yang mau kalian sampaikan di video kalian. Dengan mengimplementasikan 4 hal tadi untuk meningkatkan skill dalam mendapatkan feel sinematografi yang pas, kalian tentunya akan meningkatkan juga skill dari teknik dan juga segi pengambilan gambar yang kalian miliki. Jadi jangan lupa terus berkarya dan bereksperimen dengan cara apapun. Mungkin di awal salah, nggak masalah. Dan kita terus belajar akan hal itu. Dan jangan pernah berhenti mencoba. Intinya gitu. Semoga di video kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Makasih udah nonton dan sampai jumpa.